Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pria di Tanggamus tewas diterkam buaya. Waduh, mobil kebakaran nih, mobil kebakaran. Truk pengangkut bahan bakar minyak ilegal terbakar saat melintas di Jalan Sumatera lintas Pantai Timur, Tulang Bawang. Pendaftaran murid baru tingkat SMP di Lampung Utara digelar serentak di semua jalur. Wali murid kesulitan mendaftar daring. Kalau peringkat paralelnya sesuai dengan dari SD-nya, kalau akreditasinya. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP di Lampung Utara dimulai sejak hari Senin lalu. Pendaftarannya dilakukan secara daring melalui laman resmi lampung.spmb.id. Pantauan hari kedua pada Selasa siang, masih banyak orang tua dan anak-anaknya datang ke sekolah yang dituju. Mereka kesulitan mendaftar secara daring dari rumah. Kendala pendaftaran daring adalah laman sulit diakses dan para pendaftar sering gagal unggah berkas. Meski mereka telah datang ke sekolah, namun panitia pendaftaran tetap tidak menerima pendaftaran siswa secara luring atau langsung. Para wali murid yang kesulitan mendaftar secara daring kemudian dibantu dipandu oleh panitia. Daftarin ponakan. Gimana, Pak? Saya lewat jalur domisili. Kebetulan rumah sekitar sini aja, jadi saya lewat jalur domisili. Bupati Lampung Utara yang melakukan pemantauan di SMP Negeri 7 Kota Bumi mengimbau para kepala sekolah dan guru tidak melakukan pungutan liar atau pungli dan tidak menerima siswa titipan atau menjual kursi kepada pendaftar. SPMB akan diawasi ketat oleh tim khusus dari Inspektorat Pemda. Nanti sampai dengan akhirnya tidak ada gejolak-gejolak yang komplain dari masyarakat terutama orang tua terhadap penerimaan mahasiswa di SMP 7. Harapkan kepala sekolah dan jajarannya dapat melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara satu calon siswa dengan yang lain. Tidak ada lagi komplain dari wali murid atau orang tua murid terhadap sistem penerimaan yang sekarang berlaku. SPMB tingkat SMP di Lampung Utara digelar hingga 4 Juli 2025 atau berakhir pada hari Jumat besok lusa. SPMB dibuka untuk seluruh jalur yakni prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi, perpindahan tugas orang tua. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ratusan jemaah haji dari kelompok terbang 43 asal Tulang Bawang Senin sore tiba di kampung halaman. Kepulangan mereka diantar beberapa bus dan kawalan ketat mobil patroli polisi. Datangan jemaah haji dipusatkan di halaman Masjid Islamic Center Menggala, Tulang Bawang dan disambut meriah oleh petugas Porkopimda Lampung Utara dan keluarga jemaah haji. Suasana tangis dari keluarga pecah saat jemaah haji turun dari bus. Mereka langsung berpelukan dalam suasana bahagia. Berdasarkan data petugas Kementerian Agama Tulang Bawang, total jemaah haji kloter 43 yang sudah pulang sebanyak 187 orang. Satu di antaranya belum bisa pulang karena masih dirawat di rumah sakit di Madinah. Sementara itu, untuk jemaah haji Tulang Bawang lainnya yang tergabung dalam kloter 56 akan dipulangkan pada 6 Juli mendatang. Untuk kloter 43 jamaah haji dari Kabupaten Tulang Bawang berjalan lancar sebanyak 187 atau 190 karena ada satu jamaah yang tidak bisa dipulangkan karena harus cuci darah, yaitu Bapak Karmen Toyo dari Kaguar Rahayu Menggala.
Jadi sampai saat ini akan masih dirawat di Rumah Sakit Madinah. Dan insya Allah nanti akan dipulangkan mengikuti kloter berikutnya ketika bapaknya sudah sehat. Kalau untuk lancar. untuk totalnya Pak berapa Pak untuk yang pulang? Total jamaah haji kita ini sebenarnya ada 202, tapi kan tergabung menjadi 2 kloter 43 sama kloter 56. Yang kloter 56 akan dipulangkan pada tanggal 6 Juli 2025 nanti. Untuk hari ini Pak? Hari ini hanya 190 yang bisa pulang, karena ada 1 jamaah yang belum bisa pulang karena sakit. Total jemaah haji Lampung yang berangkat ke Tanah Suci sebanyak 7.050 orang. Hingga Selasa siang kemarin, total jemaah haji yang sudah pulang sebanyak 5.000 orang. Pemulangan jemaah haji kloter terakhir akan tiba di Lampung pada 11 Juli mendatang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ribuan warga tumpah ruah mengikuti jalan sehat yang digelar oleh pemerintah Kota Bandar Lampung Selasa pagi. Jalan sehat diikuti seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jalan sehat dimulai dari Bundaran Tugu Adipura. Rute jalan sehat menyusuri jalan poros dalam Kota Bandar Lampung sepanjang lebih dari 3 km dan berakhir di Tugu Adipura. Selain menyehatkan, warga antusias mengikuti jalan sehat karena pihak penyelenggara menyediakan banyak hadiah, mulai dari perabotan rumah tangga, tiket umroh, hingga mobil. Ya sangat-sangat gembira, nggak nyangka gitu. Kita kesini tadi dengan siapa jalan sehatnya? Sama tetangga sebelah. Memang kupon cuma 1 ya Bu? Nggak ada 1, tadi dikasih jalan 1 sama ibu. Oh. Sebelumnya memang belum ada mobil Bu? Tapi dijual banyak ya. Usaha apa Ibu kita? Saya bukan kantin. Kantin ya Bu ya? Berarti mobil ini digunakan kita buat usaha kita Bu? Insya Allah. Ada feeling atau tahun apa namanya? Semalam jalan-jalan santai. Iya. Dari Kasih Bu ya. Jalan sehat digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-343 Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung menargetkan Bandar Lampung lebih maju, modern, dan sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Alhamdulillah kebersamaan antara pemerintah Kota Bandar Lampung, ada rektor, ada Pak Rektor mana ya Pak Rektor ya? Ada Pak Rektor dan mungkin yang akomodas biaya ada yang lengkap. Juga Forkopimda semua lengkap. Boleh terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah hadir, Forkopimda, Pak Sekda, Pak Wakil, semuanya dari pemerintah Kota Bandar Lampung sampai kecamatan Tua mengucapkan terima kasih. Acara kita alhamdulillah meriah, rentetan acara masih akan kita laksanakan. Nanti. Ribuan ya. Harapan gue ya semakin tahun Kota Bandar Lampung masyarakatnya masih antusias dengan apa yang pemerintah lakukan. Karena pemerintah Kota Bandar Lampung semua memberikan yang terbaik, terutama masalah program-program kita, terus sama masalah kesejahteraan masyarakat, itu semua kita prioritaskan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 197 km persegi. Bandar Lampung juga memiliki julukan sebagai Jakarta Mini, sebab diisi penduduk beragam suku dan hidup rukun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, populasi penduduk Bandar Lampung tahun 2024 lebih dari 1 juta jiwa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan sampai jumpa.